Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Robert. Wah, dukun sakti dari Kalimantan. Yang mana kisah ini ditulis oleh Om Pras, penulis favorit kita semua, penulis asal Kalimantan Tengah. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Santet Pakudaha dari Kalimantan. Kisah Robert. Robert berdiri di depan pintu. Matanya masih tertuju pada Rowan dan Agnesia yang sedang mengobrol di halaman rumah. Ya, akhir-akhir ini Agnesia memang sering berkunjung ke rumah mereka. Dan yang Robert habis pikir adalah Rowan dan Agnesia terlihat semakin dekat. Tapi Robert juga tak tahu apa hubungan keduanya, apakah hanya sekedar teman atau lebih dari itu. Anak itu, awas saja kalau dia hanya memberikan harapan, gumam Robert lalu membalikan badan kembali ke dapur. Robert mengambil sebungkus mie instan, lalu merebusnya sambil menunggu minyak matang. Ia juga membuat segelas kopi panas. Robert memperhatikan ampas pada kopinya yang berputar-putar naik setelah diaduk. Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan jika mimpi itu benar? Anak itu, cepat atau lambat dia akan berada dalam masalah besar. Gumam Robert dengan mata tak berkedip menatap ampas kopi yang mulai turun ke dasar gelas. Tidak. Aku harus beritahu dia sebelum terlambat. Suara gelak tawa terdengar dari Rowan dan Agnesia yang baru masuk ke dalam rumah. Jadi, kapan kau akan pergi? Tanya Agnesia. Kurasa sore ini, tapi aku akan tanya pada Robert dulu, jawab Rowan. Robert yang sedang menguping percakapan mereka itu tampak mengerutkan alisnya. Saat suara langkah terdengar menuju ke arah dapur, dengan cepat Robert mengangkat gelas kopinya seolah tak tahu apa-apa. Bet, kita pergi ngayap Takori yuk, ujar Rowan. Takori adalah cempedak. Memangnya kau punya kebun Takori di mana? Tanya Robert tanpa menatap Rowan. Punya Liao, kakeknya Agnesia, Bet. Katanya di sana banyak buah-buahan. Tapi sayang, kebunnya terlalu jauh, jadi keluarganya malas untuk pergi ke sana. Kau tahu, kebun milik keluarga Agnesia itu dekat raung gantung milik orang zaman dulu. Makanya tidak ada yang berani ke sana, ujar Robert. Raung gantung adalah peti mati yang berisikan mayat yang digantung di dalam sebuah rumah kecil yang memang dikhususkan untuk raung tersebut. Selain peti mati, biasanya di dalam rumah kecil itu juga ditaruh benda-benda kesayangan orang yang meninggal dunia tersebut. Raung gantung seperti ini biasa dipeteh untuk mengganggu, bahkan jangan sampai membunuh orang-orang yang ingin berniat jahat, semisal mencuri harta di dalam peti mati itu. Apa masalahnya, Bet? Kan cuma raung. Masalahnya, yang itu bukanlah raung biasa. Raung itu sudah dipeteh untuk mengganggu, ujar Robert. Masa kau takut, Bet? Kau sendiri memangnya berani? Ya tidak. Tapi kan kalau bersama-sama kita tidak perlu takut. Robert menggeleng. Kita akan kedatangan tamu. Kita tidak bisa pergi. Ya sudah, kapan-kapan saja kalau begitu, ujar Rowan. Rowan. Iya, Bet, kenapa, Bet? Tanya Rowan sambil mengangkat piringnya yang berisi nasi. Apa hubunganmu dengan Agnesia? Rowan berhenti mengunyah. Ia menatap Robert cukup lama. Memangnya kenapa, Bet? Kau cemburu? Tanya Rowan kemudian. Siapa yang cemburu? Aku hanya ingin mengingatkanmu, kalau kamu memang menyukainya, kamu juga harus sanggup menerima dan menyayangi anaknya. Kau tahu sendiri kan, kalau Agnesia itu sudah punya anak. Aku tidak ingin kau hanya memberikannya harapan semu, lalu setelah bosan kau tinggalkan, seperti mantan suaminya yang mencapakan dirinya dan juga anaknya. Iya, Bet, aku tahu
Menikahi perempuan atau lelaki yang sudah punya anak itu seperti mendapatkan keberuntungan. Ibaratnya begini, kau beli satu tapi dapat bonus satu, betul tidak? Mendengar jawaban Rowan yang ngaco, Robert langsung menatapnya dengan tajam. Maksudku, kebahagiaan yang didapatkan kan jadi berlipat. Selain dapat pasangan, kita juga dapat anak, ujar Rowan meralat perkataannya. Tapi sepertinya kesalahpahamanmu itu sudah kelewatan, Bet. Aku itu tidak punya hubungan spesial dengan Agnesia. Aku belum berniat untuk mencari pengganti Lailan, Bet. Lanjut Rowan, kali ini ekspresi wajahnya tampak serius. Robert mengangguk, lalu kembali melanjutkan makanya. Hari itu, sekitar pukul 5 sore, datang 2 orang laki-laki ke rumah Robert dengan diantar oleh salah satu warga desa. Mereka mencari dukun yang bisa mengobati penyakit, Bet. Makanya langsung saja aku bawa ke sini, ujar warga itu seraya menatap Robert. Silakan masuk, kata Robert mempersilakan kedua orang tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Masih ada 2 orang lagi di mobil, Bet. Keadaannya cukup parah, ujar warga yang bernama Sidang. Robert mengangguk, dan tanpa berbasa-basi, Robert langsung menyuruh kedua orang itu menjemput rekan mereka yang menunggu di mobil. Kemudian bersama-sama mereka pergi menuju lapangan desa tempat orang-orang tersebut memarkirkan mobilnya. Robert mempercepat langkahnya ketika ia melihat banyak sekali makhluk hitam yang mengelilingi mobil tersebut. Makhluk hitam itu menatap Robert. Tatapan mereka menunjukkan ketidaksenangan akan kedatangan Robert. Mulut Robert terlihat berkomat kamit, merapalkan mantra untuk mengusir makhluk hitam tersebut, dan tidak lama kemudian makhluk-makhluk itu menyingkir seolah memberi jalan. Ayo, cepat bawa ke rumahku, ujar Robert. Dengan kompak, mereka bersama-sama menggotong orang tersebut untuk menuju ke rumah Robert. Namun, meskipun tubuhnya sangat kurus, orang-orang yang mengangkatnya terlihat kesulitan. Entah karena apa, tubuh orang itu terasa semakin berat setiap selangkah mereka berjalan. Robert terus merapalkan mantra agar perjalanan menuju ke rumahnya tidak mengalami banyak gangguan. Untungnya, setelah masuk ke dalam rumah, makhluk-makhluk hitam yang tadi mengikuti mereka langsung menghilang. Baringkan di sini, ujar Robert setelah menggelar kasur. Rowan yang baru saja pulang dari warung tampak kaget saat masuk ke dalam rumah karena melihat di dalam sudah ramai dengan orang-orang. Matanya seketika tertuju pada Robert yang sedang mengambil sesuatu dari tasnya yang tergantung di dinding. Ada apa ini, Bet? Tanya Rowan berbisik. Belum sempat Robert menjawab pertanyaan Rowan, orang yang tadi baru saja dibaringkan di atas kasur tiba-tiba saja menjerit. Robert melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah kulit orang itu. Semuanya tampak sangat jelas pada penglihatan Robert. Bergegas, Robert mendekat dan berjongkok di samping tubuh lelaki itu. Ia mengarahkan tangannya untuk menangkap sesuatu yang bergerak di bawah kulit orang tersebut. Robert memejamkan matanya, urat-urat tangannya semakin menonjol. Tangan Robert pun tampak gemetar menahan benda yang bergerak di bawah kulit orang itu. Wajahnya yang putih mulai memerah. Robert, ujar Wan panik saat ia melihat hidung Robert mengeluarkan darah. Tanpa menunggu lagi, Rowan ikut mengambil bagiannya. Ia duduk bersila dan mulutnya mulai berkomat kamit. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Robert masih fokus pada apa yang ia lakukan, dan dengan bantuan Rowan, akhirnya Robert bisa menangkap benda yang bergerak-gerak di bawah kulit orang itu. Benda itu ditarik keluar, dan seiring dengan keluarnya benda tersebut, orang itu pun menjerit dengan sangat kencang. Robert tersenyum sinis. Ia menggenggam dengan erat benda yang baru saja ia tarik keluar dari tubuh si tamu. Robert mengelap darah dari hidungnya dengan punggung tangan. Kemudian Robert memasukkan benda itu ke dalam kantong berwarna hitam. Setelahnya, Robert duduk mengatur nafas. Ia menatap Rowan yang masih fokus pada apa yang ia lakukan. Sudah berapa lama ya seperti ini? Tanya Robert menatap satu persatu orang-orang itu. Sudah sekitar 1 bulanan lebih. Tapi makin kesini sakitnya makin parah. Sudah kami bawa ke rumah sakit dan juga dukun, tapi tetap tidak ada hasil. Lalu saat kami sudah mulai putus asa, menantu kakek Jan memberitahu kami tentang dirimu, dan karena itulah kami bisa sampai ke sini, ujar salah satu lelaki yang usianya hampir sebaya dengan Robert. Jumia? Tanya Robert pelan.
Ya betul, suaminya Mia yang memberitahu kami. Robert tersenyum kecut. Saat ia mendengar nama itu lagi, matanya juga tampak berkaca-kaca. Tapi bagaimana saudara saya ini? Apakah masih ada harapan untuk sembuh? Tanya orang itu. Robert menghela nafas panjang. Santet pakudaha. Dia terkena santet pakudara. Benda yang ada di dalam kantong ini adalah medianya. Benda ini akan terus muncul selama darah di dalam tubuhnya masih mengalir, ujar Robert. Orang-orang itu tercengang kala mendengar perkataan Robert. Kalau begitu, sampai mati pun dia tidak akan sembuh, tanya salah satu orang. Bisa sembuh, tapi santet ini tidak bisa dihilangkan begitu saja, kecuali dikembalikan kepada pengirimnya. Siapa pengirimnya? Robert terdiam sejenak. Kalian cukup dekat. Dia laki-laki, perawakannya tinggi besar, punya 2 istri dan 4 orang anak, dan dia punya usaha yang lumayan besar. Ketiga orang itu saling berpandangan satu sama lain. Sepertinya mereka sudah bisa mengenali orang yang ciri-cirinya sudah Robert sebutkan. Tapi bagaimana kalau pengirimnya punya pelindung? Karena orang dengan ciri-ciri seperti yang kau sebutkan barusan, kami memang cukup sangat dekat dengan dia. Dan kami juga tahu dia sangat menyukai hal-hal mistis. Dia bahkan punya dukun pribadi. Kalau begitu, besar kemungkinan kiriman yang kita kembalikan akan menyerang orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang punya hubungan darah dengannya. Kalau kalian tidak keberatan dengan itu, maka akan aku kembalikan. Tapi kalau kalian keberatan atau takut jika kiriman itu mengenai orang yang tidak bersalah, maka kalian harus bersiap untuk mengikhlaskan dia, ujar Robert seraya menunjuk ke arah orang yang sedang terbaring di atas kasur. Ketiga orang itu kembali saling tatap satu sama lain. Kalau memang mau disembuhkan, kita tidak punya banyak waktu lagi. Batas santet jenis ini hanya 40 hari, dan setelahnya korban akan mati, ujar Robert. Rowan terbatuk. Berhenti lawan. Kau tidak bisa mengambil semua paku-paku itu. Dia akan selalu ada selama darah di tubuhnya masih mengalir, ujar Robert pada Rowan. Wajah Rowan sudah mulai pucat, tenaganya benar-benar terkuras. Baiklah, kembalikan saja kalau begitu, ujar salah satu dari ketiga orang itu. Robert mengangguk. Aku akan persiapkan semuanya, ujar Robert kemudian. Beristirahatlah, supaya nanti kau bisa membantuku, ujar Robert pada Rowan yang terlihat sudah lemas. Robert beranjak. Ia mengambil mandaunya yang terpajang di dinding, lalu berjalan keluar rumah tanpa mengatakan apa-apa lagi. Gelap sudah menyelimuti desa. Ketika Robert pulang ke rumah, di dapur terlihat Agnesia sedang memasak makanan untuk 3 orang tamu yang sedang rebahan di dekat rekan mereka yang sakit. Sepertinya parah ya, Bet? Tanya Agnesia ketika Robert ke dapur untuk meminta bara api. Ya, sangat parah. Apa masih ada harapan untuk sembuh, Bet? Tanya Agnesia lagi. Robert mengangguk. Nanti kau ajak mereka makan ya, ujar Robert sebelum ia masuk ke dalam rumah. Rowan, bangun Rowan. Iya, kenapa, Bet? Tanya Rowan lesu. Padahal tidak ada yang menyuruhmu mengambil paku itu. Aku mengambilnya pun untuk melacak keberadaan dukun tersebut. Satu saja sudah membuat setengah tenagaku berkurang, apalagi sebanyak itu. Ujar Robert terkekeh. Sialan kau, Bet. Lagi pula kenapa kau tidak melarangku tadi? Ujar Rowan mengumpat. Robert lagi-lagi terkekeh. Berhentilah mengumpat. Ayo kita bersiap, ujar Robert kemudian. Apa kau tidak bisa sendiri? Gelar dukun memang tidak cocok untuk main ceroboh itu, ejek Robert. Mendengar ejekan Robert seperti itu, Rowan langsung bergegas bangun dan bersiap-siap. Malam itu juga mereka melakukan ritual untuk mengembalikan santet yang bersarang di tubuh si tamu. Asap kemenyan memenuhi ruangan itu. Kain hitam sudah dipasang mengelilingi tubuh si pasien. Tutup bagian atas tubuhnya setelah kuberi aba-aba, ujar Robert pada Rowan yang sedang menaburkan kemenyan yang sudah dihancurkan menjadi serbuk ke dalam wadah berisi bara api yang ada di ruangan itu. Ya, jawab Rowan singkat. Beralih ke dapur. Di sana Agnesia sedang menemani ketiga tamu Robert itu makan. Adik ini istrinya dukun itu kah? Tanya salah satu orang itu. Bukan, kami hanya berteman, Pak. Robert dan Rowan itu baik sekali sama saya, jawab Agnesia dengan bibir tersenyum. Oh begitu. Apa laki-laki yang lebih muda itu adiknya Robert? Tanya orang itu lagi. Ya, mereka saudara angkat, tapi sudah seperti saudara kandung. Orang itu mengangguk.
"Eh, maaf ya kalau saya lancang. Saudara Bapak itu awal mulanya sakitnya bagaimana?" tanya Agnesia. Awalnya sih cuma gara-gara jatuh, Dek. Jatuhnya juga tidak tinggi, sekitar 1 meteran saja. Lalu setelah itu dia mendadak jadi sakit-sakitan. Teriak-teriak mengadu kesakitan ketika hari mulai gelap. Katanya seperti ada yang berjalan di dalam kulitnya. Makin hari sakitnya makin parah. Saat dibawa ke rumah sakit, kata dokter semuanya normal. Tapi penjelasan dokter itu seperti berbanding terbalik dengan kenyataan. Bahkan dokternya saja sampai bingung. Pernah juga dibawa ke dukun atas saran tetangga, tapi dukunnya malah meninggal. Dan saat dibawa ke pemuka agama, sama saja, tidak ada perubahan. Lalu di saat kami sudah putus asa, teman saya menyarankan agar kami membawanya kemari. Dan semoga saja saudara saya bisa sembuh di sini. Agnesia mengangguk. Robert itu dulunya adalah dukun santet juga. Sedikit banyaknya dia pasti tahu cara mengobati santet. Saya yakin saudara Bapak pasti sembuh, kata Agnesia. Ketiga orang itu mengangguk. Darah yang keluar dari hidung Robert semakin banyak. Namun, meski kesakitan, Robert masih tetap bisa fokus pada apa yang harus ia lakukan. Dan Rowan harap-harap cemas menunggu giliran tugasnya. Sekarang, ujar Robert Parau. Mendengar aba-aba dari Robert, Rowan pun langsung melakukan tugasnya. Tubuh si pasien yang tadinya bergetar dengan hebat seketika berhenti setelah ditutupi dengan kain hitam oleh Rowan. Nafas Robert terdengar berat. Darah mulai berhenti keluar dari hidungnya. "Bet, kok tidak apa-apa, Bet?" tanya Rowan khawatir. Robert menggeleng. Setelah beberapa kali menghela nafas, Robert kembali melanjutkan ritualnya. Entah pukul berapa saat ritual itu berhenti, ketiga orang itu masih terjaga. Di depan mereka terdapat 3 gelas kopi yang sudah kosong, sementara Agnesia juga masih ada di sana. Ayo Nes, aku antar kau pulang," ujar Rowan pada Agnesia. "Memangnya sudah selesai?" tanya Agnesia seraya beranjak dari duduknya. "Ya." Rowan berjalan di samping Agnesia. Ekspresi wajahnya terlihat serius, membuat Agnesia menjadi sedikit canggung. "Kamu baik-baik saja?" tanya Agnesia. "Iya." Ning. Mereka berjalan beriringan. Tiba-tiba saja Agnesia menghentikan langkahnya saat ia mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya. "Kamu dengar itu?" tanya Agnesia. Jangan menoleh ke belakang," ujar Rowan cepat, membuat Agnesia langsung paham dengan maksud dari larangan tersebut. Sementara itu di dalam rumah, ekspresi ketiga orang itu tampak cemas saat melihat baju Robert terdapat bercak darah. Kamu baik-baik saja?" Robert mengangguk. "Sekarang, santet itu sudah berhasil aku kembalikan. Dia akan sembuh dalam beberapa hari," ujar Robert. "Tapi bagaimana kalau nanti dia kirimkan santet lagi?" tanya orang itu. "Dia akan aku pagari secara gaib agar tidak ada lagi santet yang bisa masuk," ujar Robert. Ketiga orang itu menghela nafas lega. "Syukurlah kalau begitu. Terima kasih banyak ya." "Terima kasih," Robert mengangguk. Pagi itu, Agnesia kembali datang ke rumah Robert. Ia mengantarkan ikan dan sekaligus memasakkan makanan untuk Robert dan tamunya, pasien yang semalam berobat pun kini sudah bisa diajak mengobrol. Orang itu tampak jauh lebih ceria, meskipun masih belum bisa berdiri sendiri. Tapi kondisinya sudah jauh lebih baik dari waktu awal ia datang kemarin. "Robert kemana, Wan?" tanya Agnesia. "Entah, tadi pagi-pagi sekali dia sudah pergi. Pamit pun tidak," jawab Rowan seraya menuangkan air putih ke gelas yang baru diambilnya. "Orang itu sudah membaik sepertinya, Wan." "Ya." "Wah, Robert, semalam itu benar-benar membuatku khawatir. Apa dia selalu begitu ya bila mengobati orang?" tanya Rowan. "Ya, seperti itulah Robert. Tapi aku penasaran, apa yang motif dari pelaku yang menyantet orang itu?" "Persaingan," jawab Rowan. Agnesia mengangguk. Dari arah pintu dapur terlihat Robert masuk dan membawa 1 ekor ayam putih. "Untuk apa itu, Bet?" tanya Agnesia. "Untuk dimasak." "Oh, mau dimasak? Kalau begitu biar aku yang memasaknya ya." "Oh ya, ayamnya mau dimasak apa, Bet?" ujar Agnesia. "Terserah kau saja. Kau yang atur," jawab Robert sebelum ia keluar lagi dari pintu dapur. Bet, kamu mau kemana lagi?" tanya Rowan. "Mau ke sungai." "Mau mancing, Bet?" "Mau mandi, bodoh.
Apa kau tidak lihat badanku kotor begini? Ujar Robert. Rowan tertawa, lalu tanpa mengatakan apa-apa pada Agnesia, ia lantas mengikuti Robert. Syukurlah kau sudah baik-baik saja. Aku benar-benar mencemaskanmu semalam, Bet. Ucap Rowan. Robert hanya tersenyum. Aku kurang fokus semalam, Wan. Padahal sebelumnya, aku pernah mengobati orang yang sakit lebih parah, tapi tak sampai membuatku mimisan sebanyak itu. Mungkin fokusku hilang, karena aku baru saja mendengar kabar yang tidak mengenakan. Ujar Robert lirih. Kabar apa, Bet? Tanya Rowan penasaran. Wanita yang pernah. Tidak. Kurasa masih kusayangi sampai sekarang. Ternyata dia sudah menikah. Dulu, saat aku menemui orang tuanya, aku pernah mengatakan kalau dia pasti akan bertemu dengan lelaki yang jauh lebih baik dariku. Dan aku benar tentang hal itu. Ya, aku melihat mereka. Dia bahagia. Suaminya pun bukan orang biasa seperti kita. Dia punya jabatan dan juga punya harta. Aku sangat bahagia melihatnya bahagia. Ucap Robert dengan suara bergetar. Rowan menghela nafas panjang. Kau pun bisa bahagia, Bet, kalau kau mau. Tentang yang kau takuti, anak istrimu dalam bahaya itu, aku sudah memikirkan caranya, Bet. Kurasa kita bisa mencari perempuan yang istimewa. Maksudku yang istimewa itu ya semisal dia juga sama-sama dukun. Kita bisa hidup berumah tangga dengan perempuan yang sama seperti kita. Ujar Rowan. Robert pun tertawa. Jadi saat kalian bertengkar, bukannya adu mulut lagi ya, tapi adu santet. Luar biasa. Kau pikir dukun perempuan yang muda-muda itu banyak? Kalaupun ada, memangnya dia pasti mau denganmu? Dasar bodoh. Ujar Robert di sela-gelak tawanya. Rowan terdiam. Ya. Tertawakan saja sepuasmu. Aku yakin aku bisa menemukan jodohku yang sama sepertiku. Ujar Rowan. Rica-rica ayam masak kuning, ikan goreng, dan ikan bakar lengkap dengan sayur bening juga sambal terhidang di hadapan mereka semua. Agnesia dengan senyum manis di bibirnya mengambilkan nasi untuk tamu-tamu Robert. Dan untuk tamu yang sakit, Agnesia sudah membuatkan bubur untuknya. Ayo, silakan dimakan, ujar Robert selaku tuan rumah. Wah, Dek Agnes ini benar-benar pintar memasak ya. Apapun yang dia masak selalu terasa enak, puji salah satu tamu Robert. Wajah Agnesia memerah, ia tersipu malu kala mendengar pujian itu. Rowan ikut tersenyum, ia menatap Agnesia yang langsung menunduk. Ya, Agnesia ini memang jago masak. Dia juga pintar mencari uang. Mantan suaminya saja yang tidak bersyukur, ujar Rowan. Oh, jadi Dek Agnes ini sudah pernah menikah? Iya, Pak, saya janda anak satu, jawab Agnesia. Anakmu ikut kamu? Iya, Pak. Hebat, luar biasa. Saya selalu terharu mendengar kisah seseorang yang menjadi orang tua tunggal seperti kamu. Karena saya pun dibesarkan oleh orang tua tunggal. Agnesia tersenyum. Kamu punya bakat memasak, kenapa tidak buka warung saja? Buka warung itu modalnya besar, sementara saya tidak punya uang sebanyak itu, jawab Agnesia pelan. Kalau kamu mau, saya bisa memberikan modal, ujar lelaki yang sebaya dengan Robert. Agnesia tertegun, ia tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tuh, Nes, sudah, siapa tahu kalian berjodoh, ujar Rowan yang langsung membuat si tamu mereka itu tersedak. Maaf, saya cuma bercanda, ucap Rowan cepat. Bet, aku permisi pulang dulu ya, ada pekerjaan yang harus aku selesaikan, ujar Agnesia merasa tak enak hati. Ya, terima kasih banyak ya, Nes. Nanti sore sekalian kita hitung ya, ujar Robert. Entah apa yang Robert bicarakan dengan salah satu orang itu, Rowan hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Tapi sepertinya mereka sedang membicarakan hal yang cukup serius. Itu bisa Rowan lihat dari ekspresi Robert. Kalian membicarakan masalah apa sih? Tanya Rowan ketika Robert menghampirinya. Dia menitipkan Pak Erlangga di sini sampai dengan sembuh. Tapi siapa yang nanti menjaganya, Bet? Tanya Rowan. Orang itu, dia bersedia tinggal di sini mengurus Pak Erlangga, ujar Robert seraya menunjuk ke arah lelaki yang sebaya dengannya. Oh, baiklah, kalau begitu aku mau ke warung dulu, ujar Rowan seraya menepuk pelan bau Robert. Selama beberapa hari tinggal di rumah Robert, Pak Erlangga menunjukkan kemajuan yang sangat baik meski masih ada rasa sakit yang kadang-kadang muncul. Namun menurut Robert, itu hanya efek dari bekas santet Pak Kuda itu bersarang dan akan menghilang seiring berjalannya waktu.
Namun, ada hal yang jauh lebih menarik bagi Rowan, yaitu Agnesia dan RK. Sepertinya mereka semakin dekat, dan kedekatan mereka sepertinya bukan lagi sebagai teman. Itu bisa dilihat dari gerak-gerik keduanya dan juga tatapan matanya. Bet, kurasa mereka berpacaran deh, ujar Rowan. Lalu apa masalahnya? Kau cemburu? Sembarangan, siapa yang cemburu? Ujar Rowan berkilah. Robert, panggil Pak Erlangga yang saat itu sedang duduk di teras rumah. Robert beranjak lalu mendekat pada Pak Erlangga. Ya Pak, rasanya kondisi tubuhku sudah pulih. Tapi apakah ada ritual lanjutan untuk nanti? Tanya Pak Erlangga seraya menatap Robert yang berada di hadapannya. Tidak ada Pak, jawab Robert singkat. Oh baiklah. Oh iya Robert, aku juga ingin bertanya tentang Agnesia. Kurasa RK menyukai perempuan itu. Kira-kira kalau ingin melamarnya, kami harus kemana? Tanya Pak Erlangga pelan. Robert terdiam, matanya memperhatikan anaknya Agnesia yang sedang bermain bersama RK. Ya, lelaki itu sepertinya memang tulus pada Agnesia. Langsung saja ke rumahnya, nanti akan saya antarkan, ujar Robert kemudian. Baik, terima kasih banyak Robert. Robert mengangguk, bibirnya tersenyum. Hari itu, Pak Erlangga akan pulang. Namun, sebelum pulang, terlebih dulu mereka berkunjung ke rumah Agnesia untuk menyampaikan niat baik dari pihak keluarga RK. Robert dan Rowan hanya mengantar sampai depan rumah Agnesia, lalu kembali tanpa ikut berkumpul karena menurut mereka apa yang akan dibicarakan oleh pihak RK dan Agnesia tidak ada kaitannya dengan mereka berdua. Sesampainya di rumah, Robert langsung masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Rowan yang sedang melamun di teras rumah. Bet, panggil Rowan sambil mengetuk pintu kamar tersebut. Kenapa? Tanya Robert. Bet, aku merasakan firasat aneh. Oh ya, firasat apa? Tanya Robert dari dalam kamar. Ya maka itu, aku mau bertanya ini, ujar Rowan. Dari dalam kamar terdengar suara langkah Robert mendekat ke arah pintu. Ketika pintu sudah terbuka, Rowan lantas masuk tanpa permisi. Perasaanku aneh, Bet. Aku seperti melihat sesuatu saat aku memejamkan mata. Apa yang kau lihat? Rowan terdiam, kepalanya menggeleng pelan. Tidak begitu jelas, Bet. Kupikir firasat apa? Sudah, sana keluar, aku mau tidur, usir Robert. Bet, kenapa kau terlihat murung sih, Bet? Tanya Rowan. Murung? Dari pertama kenal pun, kau tahu, raut wajahku sudah seperti ini. Sama sekali tidak ada yang berubah, kilar Robert sambil mendorong tubuh Rowan keluar dari dalam kamarnya. Orang gila pun tahu kau sedang banyak pikiran, Bet. Wajahmu kusut seperti bulan yang kesiangan, ujar Rowan. Brak! Pintu ditutup dengan kasar oleh Robert. Robert duduk di atas lantai sambil menghela nafas panjang. Bayangan wajah Jumia hadir kembali dalam ingatannya. Ini salahku. Harusnya aku tidak perlu mengecek seperti apa keadaannya. Ternyata rasanya sakit sekali, gumam Robert sambil memukul-mukul dadanya. Rowan sedang menanak nasi saat Robert ke dapur untuk membuat segelas kopi. Kau mau tuak? Tanya Rowan. Robert menatap Rowan dengan sinis. Aku tidak sengaja mendengar perkataanmu di kamar tadi. Apa kau mau aku belikan tuak? Rowan, caraku meluapkan perasaanku tidak kekanak-kanakan seperti caramu itu, ujar Robert. Kau tidak perlu malu, Bet. Untuk apa aku malu pada bocah sepertimu? Kenapa kau selalu menyebutku bocah sih? Kau tahu, usiaku juga sudah cukup matang untuk beristri, ujar Rowan gusar. Robert tertawa kecil. Entahlah, apa yang aku rasakan saat ini, Wan? Aku sedih dan juga sakit. Saat aku tahu dia sudah menikah, aku bingung. Padahal dulu aku sendiri yang mengikhlaskan dia pergi, ucap Robert dengan wajah tertunduk. Rowan menghela nafas panjang. Lalu kau mau apa sekarang? Aku juga tidak tahu, Wan. Aku bingung, jawab Robert sambil menggelengkan kepalanya. Kalau sudah masalah hati, aku pun bingung harus membantu seperti apa, ujar Rowan. Kalau menurutmu, aku harus bagaimana, Wan? Entahlah, mungkin kau perlu temui perempuan itu. Atau kalau memungkinkan, rebut saja dia dari suaminya. Plak! Tangan Robert mendarat di pipi Rowan, membuat pemuda itu langsung mengadu.
Aku kan hanya memberi saran, Bet. Mau kau lakukan atau tidak itu terserahmu, ujar Rowan sambil mengelus pipinya yang memerah. Saranmu itu gila. Untuk apa merebut istri orang? Seperti tidak ada perempuan lain saja, ujar Robert kesal. Nah, kau tahu itu. Di dunia yang luas ini banyak sekali perempuan lajang dan juga janda. Jadi kenapa harus merebut istri orang? Plak! Sebuah tamparan yang lebih keras lagi hampir mendarat di wajah Rowan. Untungnya pemuda itu berhasil menangkis dan tamparan itu akhirnya mendarat di lengannya. Robert beranjak meninggalkan Rowan. Hari itu, saat Rowan sedang membelah kayu, terlihat ada dua orang laki-laki dan perempuan yang datang menuju ke rumah. Rowan menghentikan aktivitasnya dan menatap kedua orang yang datang itu. Robert ada? Tanya laki-laki itu. Oh ada, dia sedang mengantarkan madu ke rumah orang, jawab Rowan, matanya masih menatap lekat pada kedua orang tersebut. Kalau begitu, boleh kami tunggu di teras? Tanya si laki-laki sambil tersenyum. Rowan mengangguk. Ya, silakan. Sekitar setengah jam berlalu, Robert pun pulang. Hai Bet, apa kabar? Sapa si laki-laki itu sembari beranjak dari duduknya. Robert tersenyum. Kabar baik. Kabarmu sendiri bagaimana? Ujar Robert. Baik-baik, rasanya sudah lama kita tidak bertemu ya Bet. Tapi kau masih sama seperti dulu, tetap gagah dan tampan, ujar orang itu. Robert tertawa kecil. Ayo, mari kita masuk, ajak Robert pada kedua tamunya itu. Setelah berada di dalam rumah, laki-laki itu tampak mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Hal apa yang membuatmu jauh-jauh datang kemari? Tanya Robert pada lelaki itu seraya duduk di dekat pintu. Lelaki tersebut terkekeh. Sebenarnya temanku ini yang membutuhkan bantuanmu, Bet. Dia ingin memberi pelajaran pada seseorang. Dulu kau yang membantuku, makanya aku sarankan dia kemari menemuimu. Robert terdiam, kemudian ia menghela nafas panjang. Aku sudah berhenti menggunakan ilmu hitam, tapi kurasa adikku bisa membantu kalian, ujar Robert sambil menunjuk ke arah Rowan yang berada di halaman rumahnya. Tidak masalah siapapun yang bisa membantu, asalkan bisa dan hasilnya sama seperti yang aku mau, ujar perempuan yang sedari tadi hanya menyimak obrolan Robert dan si lelaki. Robert tersenyum sinis. Rowan, panggil Robert. Rowan menghentikan aktivitasnya kemudian mendekat ke arah teras. Ada apa, Bet? Tanya Rowan. Ada yang ingin memakai jasamu, ujar Robert. Rowan mengangguk lalu kemudian berjalan ke arah teras dapur. Sebelum masuk, terlebih dulu ia menyiram tubuhnya dengan seember air, dan setelah mengenakan pakaian bersih, ia pun keluar untuk menemui tamunya itu. Rowan duduk di dekat Robert. Sesaat setelah menatap Robert, perempuan itu langsung mengutarakan tujuannya. Aku ingin memberi pelajaran pada seorang laki-laki. Aku ingin dia gagal dalam hal apapun dalam hidupnya, dan aku ingin dia sakit-sakitan sampai tidak bisa bekerja lagi, ujar perempuan itu. Bagaimana awal masalahnya? Tanya Rowan. Aku tidak bisa menceritakan lebih detail, karena ini menyangkut harga diriku yang diinjak-injak oleh orang itu, yang pasti hatiku benar-benar dibuat sakit oleh si laki-laki ini, ujar perempuan itu seraya mengeluarkan sebuah foto seorang laki-laki. Rowan menatap sebentar foto itu. Sekilas ia melihat wajah lelaki dalam foto itu tampak sangat polos, namun ternyata wajah sepolos itu bisa menyebabkan sakit hati berujung dendam dari seorang perempuan. Entah apa yang sudah laki-laki tersebut berbuat pada si wanita. Baiklah, aku akan membantu, ujar Rowan kemudian. Setelah menerima sejumlah uang beserta syarat-syarat ritual, Rowan pun masuk ke dalam ruangan yang biasa dipakai untuk ritual. Rowan meletakkan uang dan persyaratannya ke atas sebuah meja kecil. Ia akan memulainya nanti malam. Bet, bisa bicara sebentar, Bet? Tanya Rowan pada Robert yang sore itu sedang menikmati segelas kopi bersama kedua tamunya. Robert beranjak dan mendekat ke arah Rowan. Ada apa? Tanya Robert. Kenapa ya? Kok perasaanku tidak enak ya? Tidak enak bagaimana? Jantungku berdebar tak karuan, Bet. Robert terdiam, ia menghela nafas panjang. Kurasa ada yang salah dengan calon korbanmu itu, Wan. Maksudmu bagaimana, Bet? Tanya Rowan. Mungkin saja dia rajin beribadah. Kau belum pernah kan mendapatkan calon korban yang rajin beribadah? Sulit sekali untuk menembusnya, ujar Robert. Rowan terdiam. Kalau kau ingin meneruskannya, pelan-pelan saja.
cari celah untuk bisa masuk, ujar Robert sambil tersenyum. Malam itu Rowan sudah bersiap, namun ternyata apa yang Robert katakan itu benar. Korbannya kali ini rajin beribadah sehingga cukup sulit sekali untuk bisa menembusnya. Namun bukan Rowan namanya. Kalau dalam sekali coba ia langsung putus asa. Entah berapa lama ia mengintai korbannya itu hingga akhirnya Rowan pun berhasil. Dan Rowan juga selalu memantau korbannya tersebut setiap malam sesuai permintaan si wanita dengan tujuan untuk memastikan si laki-laki itu tetap dalam jerat santet yang Rowan kirimkan. Rowan juga mengutus beberapa peliharaannya untuk memata-matai setiap pergerakan korban karena memang korban saat itu hanya dibuat sakit-sakitan dan gagal dalam segala hal dalam hidupnya. Jadi guna memastikan si lelaki tidak akan sembuh, si wanita selalu rutin mengirimkan uang untuk Rowan. Entah separah apa luka hati perempuan itu sampai-sampai ia rela terus-terusan melakukan hal tersebut. Tapi sejauh ini korban tetap aman. Rowan selalu berhasil mengecoh orang yang ingin mengobati si korban hingga di suatu hari Rowan mendapatkan laporan dari peliharaannya yang ia utus untuk memata-matai si korban. Sial, siapa orang itu? Ujar Rowan. Ada kendala apa, Wan? Tanya Robert. Ada yang berusaha ingin menyembuhkan orang itu, Bet. Dia belum tahu berhadapan dengan siapa. Akan aku buat dia jerah, sejerah-jerahnya, ujar Rowan dengan gigi bergemeretak. Robert hanya menatap Rowan sambil mengangkat baunya. Kau terlalu sibuk akhir-akhir ini, Wan. Cobalah duduk di sini dan pikirkan apa yang sudah kau lakukan pada orang itu. Kalau tujuannya hanya untuk membuat jerah, kurasa ini sudah terlalu lama waktunya. Aku yakin orang itu juga pasti sudah menyadari kesalahannya, ujar Robert. Jadi, menurutmu aku harus berhenti? Lalu apa yang akan aku katakan pada perempuan itu? Dia itu selalu mengirimiku uang untuk memastikan agar ritual tidak gagal. Robert menghela nafas panjang. Lakukanlah apapun itu. Lakukan saja. Ikuti hati nuranimu. Aku akan pergi memancing, ujar Robert lalu beranjak meninggalkan Rowan yang baru saja duduk di sampingnya. Rowan terdiam memikirkan perkataan Robert. Entah bagaimana, yang pasti sebelum Rowan menyerang orang itu, dia tiba-tiba sudah muncul di hadapan Rowan. Seorang gadis berparas cantik dan juga manis berdiri tepat di hadapannya, membuat Rowan sedikit terpana karenanya. Tolong hentikan santet itu, atau kalau tidak kami terpaksa akan mengembalikannya, ujar si gadis cantik. Rowan tersenyum, matanya masih menatap gadis itu dengan lekat. Lalu apa yang aku dapat jika bisa menghentikan santet itu? Rowan bertanya pada si gadis. Aku kesini bukan untuk tawar-menawar. Kau hentikan saja sendiri, atau aku terpaksa mengembalikannya. Pilihannya ada di tanganmu, jawab si gadis itu dengan tegas. Ternyata sikapmu tidak semanis wajahmu. Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu, tapi dengan satu syarat. Kau harus menjadi temanku, ujar Rowan sambil mengembangkan senyumnya. Aku tidak mau berteman dengan dukun santet, kata si gadis menolak dengan tegas. Ayolah, jangan begitu. Dukun santet yang ini juga manusia, yang mungkin suatu saat aku juga akan berhenti dari semua ini, ujar Rowan. Gadis cantik itu terdiam, mata mereka berdua beradu pandang. Lalu kemudian gadis cantik tersebut mengangguk. Rowan tersenyum senang. Pertemuan singkat dalam situasi yang tidak disangka-sangka itu benar-benar membuat kesan dalam pada Rowan. Dan setelah pertemuan itu, Rowan kini menjadi lebih sering menyendiri. Ia selalu melamun dan tersenyum-senyum sendiri sampai-sampai membuat Robert keheranan. Kulihat akhir-akhir ini kau seperti orang yang kurang waras. Ada apa sebenarnya, Wan? Tanya Robert seraya duduk di dekat Rowan. Rowan tersenyum. Bet, kau tahu, aku sudah menemukan pengganti Lailan. Robert mengerutkan alisnya. Oh ya, siapa? Apa dia jangan-jangan pemilik warung kopi yang sering kau datangi itu? Tanya Robert antusias. Sialan kau, pemilik warung kopi itu kan nenek-nenek, ada suaminya pula, ujar Rowan kesal. Robert tergelak. Bet, tapi yang ini berbeda, Bet. Dia itu kurasa dia itu sama sepertimu. Dia pandai mengobati orang, tapi dia juga sangat cantik, Bet. Dia benar-benar gadis idamanku. Tapi senyum Rowan menghilang kala ia mengingat perkataan si gadis yang katanya tidak ingin berteman dengan dukun santet sepertinya.
Memangnya kau kenal perempuan itu dari mana? Tanya Robert dengan alis mata berkerut. Dari perkataannya, sepertinya aku tidak termasuk ke dalam daftar laki-laki yang dia sukai, Bet. Ucap Rowan lirih, wajahnya yang tadi ceria kini mendadak murung. Memangnya kau kenal dia dari mana? Ujar Robert mengulang pertanyaan yang sama. Rowan menghela nafas panjang, lalu kemudian ia menceritakan pada awal mula pertemuannya dengan gadis itu pada Robert. Robert pun mendengarkan dengan seksama. Sepertinya aku harus bertobat dan melepaskan ilmu hitam yang gue punya ini, Bet. Dengan begitu, aku bisa berjuang untuk mendekati gadis itu. Nama dan tempat tinggal saja kau tidak tahu. Lagi pula Rowan, tidak mudah untuk melepaskan ilmu hitam itu. Meskipun saat ini musuhmu masih terbilang sedikit, tapi tetap saja kau bisa dalam bahaya kalau mereka membalas dendam. Jadi menurutmu aku harus bagaimana, Bet? Gunakan ilmu hitam itu untuk hal yang baik. Contohnya seperti yang kau niatkan waktu itu, ujar Robert. Rowan menatap Robert. Maksudmu, aku gunakan untuk memberi pelajaran bagi orang-orang jahat? Tanya Rowan. Robert mengangguk. Rowan pun terdiam. Apa menurutmu dengan begitu aku bisa diterima oleh gadis itu ya? Robert mengangkat baunya. Rowan menghela nafas panjang. Wajahnya terlihat lesu. Robert diam untuk beberapa saat lalu. Wan, ada satu hal yang harus aku katakan padamu. Ini tentang dukun wanita yang dulu kau habisi. Kurasa dia memiliki teman dekat. Dan aku pernah beberapa kali menerima peringatan dari orang itu. Lambat laun, kurasa dia pasti akan menyerangmu. Sebaiknya kau bersiap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Untuk saat ini kusarankan agar kau jangan berpikiran untuk melepaskan ilmu hitammu itu, ujar Robert serius. Rowan balas menatap Robert. Keduanya kemudian sama-sama terdiam, seakan hanyut dalam pikiran masing-masing. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert dan Rowan ya. Aduh, Om Ras keren banget dibikin, asli keren banget. Saya suka bagaimana kita benar-benar kayak berada di tengah hutan di rumahnya Robert ya. Dan dalam kisah ini saya suka. Kenapa saya suka? Banyak hal yang dapat di sini. Yang pertama, horornya jelas dari santet paku daha, atau daha itu dalam bahasa Indonesia adalah darah. Jadi itu salah satu santet yang cukup mematikan, teman-teman ya. Itu masuk ke dalam darah, pakunya itu gerak-gerak. Yang kedua, di sini bagaimana Robert mendapatkan kabar dari wanita yang pernah ia cintai dulu, dan juga sebenarnya wanita itu juga mencintai dia ingin dijodohkan, tapi di sini Robert menolak dengan halus karena dia takut wanita ini kenapa-napa, dan itu adalah Jumia atau biasa dipanggil Mia. Nah ini, di sini dapat kabar tuh kalau Mia udah bersuami, udah punya anak, hidup bahagia. Bahkan Robert sampai menerawang, dia melihat bagaimana wanita yang dulu pernah dicintai dan mencintainya itu sudah hidup bahagia dengan lelaki pilihannya. Dan yang mana ini juga merupakan doa dari Robert. Suatu saat kau pasti akan mendapatkan lelaki yang baik. Akhirnya dia dapetin juga, tapi di situ hati Robert sakit. Waduh. Dan yang terakhir Rowan. Akhirnya Rowan di sini sesuai dugaan kita nih, teman-teman. Walaupun belum disebutkan secara rinci oleh Om Ras, tapi di sini saya yakin sosok itu adalah Meranti. Jadi bagaimana ketika Rowan sudah mengirimkan santet, saat itu seorang dukun, bukan dukun ya, orang pinter, orang bisa, cewek cantik datang, masih muda, meminta untuk Rowan melepaskan santet itu, dan Rowan mengiyakan bahwa saya lepaskan asal kita berteman. Waduh, makin ini aja nih. Pinter banget nih Om Ras nih, saya suka dalam kisah ini, kayak kaya banget ya, semuanya dapat. Dan semakin menunggu aja apakah Rowan dan Meranti akan bisa bersatu. Waduh, pasti harapan teman-teman begitu ya, atau bagaimana? Silakan bisa tuliskan di dalam kolom komentar nanti. Terima kasih Om Ras atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah Robert, kisah Meranti, jangan pakai lama-lama ya Om Ras ya. Dan buat teman-teman, semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, boleh dong dibantu di share ya link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya dalam tulisan boleh, dalam bentuk suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.